Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya? Oke, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, saya mintakan pimpin doa. Siapa yang bisa? Silakan. Sebelum kita melakukan pelajaran, dimulai. Oke, terima kasih. Siapa yang hari ini tidak hadir? Siapa? Pak Ujan. Keterangannya apa Pak Ujan ini? Sakit. Terus siapa satunya? Pak Ujan ya, sakit. Sakit apa Pak Ujan? Nggak tahu. Oke, ya mudah-mudahan kita doakan aja ya. Semoga cepat sembuh teman kita itu. Oke, kita pada siang hari ini masih di dalam kurikulum Merdeka, yaitu kita selalu mengedepankan namanya profil pelajar Pancasila. Jadi di dalam pembelajaran kita pada hari ini, Bapak akan mengambil 3 poin profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya. Kemudian yang kedua adalah bergotong royong. Yang terakhir kreatif. Jadi 3 poin pelajar Pancasila ini itu yang Bapak akan nilai selama proses pembelajaran kita pada hari ini. Sampai sini ada tanyakan? Ya, paham ya? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut. Ada beberapa pertanyaan. Nah, di sini bisa dilihat di depan. Oke, pertanyaan pertama, apakah kalian pernah melihat kupu-kupu dan lebah yang hinggap di bunga? Pernah? Pernah melihat ya? Kupu-kupu, lebah hinggap di bunga. Nah, kemudian, apakah yang dilakukan oleh kupu-kupu dan lebah tersebut? Apa? Mengambil nektar. Coba. Tadi kupu-kupu sama lebah itu ngapain di bunga itu? Mengambil nektar dalam bunga. Mengambil nektar? Ya, dalam bunga. Dalam bunga. Ya, betul, tangan dulu. Jadi lebah itu atau kupu-kupu itu hinggap di bunga itu tujuannya adalah mengambil nektar sebagai makanan lebah atau kupu-kupu itu, ya. Apakah bunga yang dihinggapi oleh kupu-kupu atau lebah itu mendapat keuntungan? Ya, siapa yang akan jawab? Apa keuntungan dari bunga itu? Ada yang bisa? Coba jelaskan, apa keuntungannya? Membantu penyerbukan bunga. Membantu penyerbukan bunga. Tepuk tangan. Betul. Ya, betul. Jadi di situ ada yang namanya interaksi. Si kupu-kupu dan lebah nempel atau hinggap di bunga, itu tujuannya adalah untuk mencari makan, ya, dari nektar atau madu yang dihasilkan oleh bunga itu. Kemudian apa keuntungan bunga tersebut? Keuntungannya adalah membantu proses penyerbukan. Seperti yang kita ketahui bahwa proses penyerbukan itu bisa dibantu oleh serangga, ya. Jadi itulah keuntungannya. Jadi antara serangga atau kupu-kupu dengan bunga itu menjalin interaksi atau hubungan apa? Mutualisme. Ya, jadi kita pada hari ini belajar tentang interaksi antar komponen ekosistem.
Ya. Jadi kita hari ini belajar tentang interaksi makhluk hidup di dalam ekosistem. Selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena telah menciptakan berbagai macam atau beraneka ragam makhluk hidup di dunia ini itu saling berinteraksi. Seperti tadi ya, bunga berinteraksi dengan serangga, ya. Jadi bunga itu bisa melakukan penyerbukan. Serangga mencari makan dengan mengisap nektar di dalam bunga itu. Jadi saling berinteraksi ya. Oke, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah peserta didik mampu memahami pengertian interaksi makhluk hidup dengan melihat atau memperhatikan slide PowerPoint ini. Kemudian yang kedua adalah peserta didik terampil mengumpulkan informasi tentang interaksi antar komponen ekosistem dari berbagai sumber, ya. Kemudian yang ketiga, peserta didik atau kalian terampil menemukan berbagai macam interaksi antar komponen ekosistem melalui pengamatan. Jadi nanti ada pengamatan secara berkelompok ya di LKPD yang sudah saya sediakan. Kemudian yang keempat, peserta didik terampil menyampaikan argumen. Jadi nanti kalian berargumen, memberikan suatu alasan atau analisis terhadap apa yang kalian amati nanti di LKPD. Yang terakhir adalah peserta didik mampu mengomunikasikan atau mempresentasikan hasil diskusi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tentang tujuan belajar kita, jelas? Oke, kalau sudah jelas, kita lanjutkan lagi ke kegiatan inti, yaitu di mana Bapak akan menjelaskan yang namanya interaksi antar komponen ekosistem. Kita sudah tahu ya, bahwa ekosistem itu terdiri ada dua komponen, yaitu biotik dan abiotik. Oke, jadi ada dua komponen, biotik dan abiotik. Nah, dalam komponen ekosistem itu kita akan mempelajari yang namanya interaksinya. Seperti apa interaksinya? Apa saja interaksinya? Nah, pada hari ini kita akan bahas ya. Interaksi yaitu hubungan antar makhluk hidup dengan makhluk hidup itu sendiri atau hubungan makhluk hidup dengan lingkungan. Ya, misalnya tadi serangga atau kupu-kupu dengan bunga, itu sama makhluk hidup ya. Contoh interaksi antar kita dengan lingkungan adalah kita memerlukan O2, oksigen ya, untuk bernafas. Oksigen itu adalah lingkungan kita. Ya, kalau kita tidak ada oksigen, maka kita tidak bisa bernafas ya. Bukan dikatakan makhluk hidup. Nah, itu contohnya terhadap lingkungan ya. Kemudian selanjutkan. Nah, ini adalah contoh interaksi yang ada di dalam ekosistem. Oke, yang pertama itu adalah simbiosis mutualisme. Nah, gambarnya contohnya ada kerbau dan burung jalak. Nah, itu adalah mutualisme, saling menguntungkan. Jadi, hubungan antar dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Itu adalah mutualisme. Sekarang parasitisme. Gambar yang pertama gambar apa itu? Benalu. Terus bawahnya? Nyamuk. Benalu seperti kita ketahui bahwa itu adalah tumbuhan parasit. Artinya merugikan. Merugikan tumbuhan yang ditempatinya. Ya kan? Nah, misalnya di tumbuhan pohon mangga misalnya. Nah, benalu ada di pohon mangga, berarti nanti lama-lama pohon mangga ini akan dirugikan. Batangnya menjadi kering, kemudian mati. Karena benalu mengambil makanan langsung dari tumbuhan mangga itu. Interaksi berikutnya yaitu simbiosis komensalisme. Tadi sudah ada mutualisme saling menguntungkan, kemudian parasitisme merugikan salah satu pihak. Yang selanjutnya adalah komensalisme. Komensalisme itu ada gambarnya anggrek dengan pohon. Anggrek dengan pohon dirugikan nggak? Nggak. Tapi anggrek beruntung ya, bisa nempel di tempat itu.
Nah, berarti satu dirugikan, satu diuntungkan, satu tidak merasa dirugikan dan tidak merasa diuntungkan. Itu komensalisme. Contoh yang di bawahnya lagi ada burung yang sedang bersarang di pohon. Apakah pohon itu merasa dirugikan? Tidak. Apakah menguntungkan si burung ini? Ya, burung ini bisa leluasa membuat sarang di pohon tersebut, tetapi tidak merugikan pohon yang ditempatinya. Itu namanya komensalisme. Lanjut kepada predasi. Predasi, dilihat gambarnya. Gambarnya singa dengan rusa. Ya. Jadi predasi ini adalah hubungan antara predator dan mangsanya. Ya. Itu namanya predasi. Jadi ada proses sedang memangsa. Itu predasi. Jadi nanti kalau ada gambar, kemudian di situ ada pemangsa dan yang dimangsa, berarti itu predasi. Ya, predator. Bawahnya lagi elang sedang menangkap ikan. Itu predator juga, ya, predasi. Oke, lanjut. Kompetisi. Nah, ternyata tidak kita saja yang berkompetisi. Kita berkompetisi mungkin di pertandingan ya, menang kalah itu biasa. Seperti itu ya. Tetapi di dalam kehidupan hewan itu ada juga kompetisi. Nah, coba lihat antara singa dan harimau. Mereka bertarung hanya untuk makanan yang sudah diburu. Ini ada makanan nih. Jadi mereka singa dan harimau itu berebut untuk mendapatkan makanan yang sudah diburu tadi. Itu namanya kompetisi. Siapa yang menang, dia yang mendapatkan. Nah, seperti itu ya. Di bawahnya lagi ada rusa yang saling beradu tanduk. Nah, itu berkompetisi untuk menjadi pemenang di wilayahnya itu. Nah, seperti itu ya. Itu berkompetisi. Kemudian netralisme. Netralisme ini adalah coba dijelaskan. Apa itu netralisme? Tidak ada satupun dari dua makhluk hidup yang berinteraksi, gak ada yang diuntungkan ataupun dirugikan. Oke, tepuk tangan. Ya, betul ya. Jadi kalau netral itu tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang diuntungkan. Jadi interaksinya tuh seperti tidak ada hubungan seperti itu ya. Jadi netral sebetulnya. Seperti gambar yang ada di depan antara ayam dan kambing itu tidak ada hubungan, sama-sama mencari makan. Ya. Kemudian di bawahnya lagi sama gajah dengan jerapah juga seperti itu, sama-sama mencari makan sendiri-sendiri. Tidak ada interaksi. Oke, sampai sini ada pertanyaan tentang contoh-contoh interaksi yang ada di dalam ekosistem. Ada gambar benalu dan akasia. Seperti tema di depan, apakah pohon akasia mati karena usia yang sudah tua? Nah, ini sebuah kasus yang perlu kita pecahkan. Cari permasalahannya. Kenapa? Kok pohon akasia itu kering dan mati? Kenapa pohon akasia di depan itu kering dan mati? Benalu yang hidup di inang atau pohon akasia. Adanya benalu yang hidup di inang atau pohon akasia. Tepuk tangan dulu. Ya, betul ya. Jadi karena adanya benalu yang kita katakan tadi adalah interaksi yang parasitisme atau merugikan. Bukan karena usia dia sudah tua gitu ya. Tapi ini karena adanya parasit yang bertempat di pohon itu. Ya. Nah, ini ngomong-ngomong, dari mana sih benalu itu berasal? Ada yang bisa jelaskan? Dari mana itu berasal? Mana? Dari kotoran burung. Kotoran burungnya mengandung biji-bijian. Iya. Nah, biji-bijian dari pohon benalu. Oke, yang nempel di dahan pohon akasia. Iya. Oke, siap, tepuk tangan dulu. Oke. Ya, betul itu karena dibawa oleh burung. Berbentuk biji, nempel di dahan tersebut, kemudian tumbuhlah benalu di situ. Ya. Nah, itulah asal-usul benalu yang ada di pohon akasia itu. Oke, kalau sudah sampai saya sini, ada pertanyaan?
Kalau tidak ada pertanyaan, saya mintakan kita berkelompok, ya. Silakan berkelompok, membentuk kelompok. Oke, sudah. Kita mulai dari kelompok 1 ya. Nah, ini LKPD-nya silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, 8. Oke. Ya. Namanya sudah? Oke, namanya sudah ya. Kelompok 8. Oke, dah. Lanjut. Ya. Nih. Sudah. Oke, ya, sip. Itu ada petunjuknya. Setelah kalian menuliskan nama-namanya, nah silakan perhatikan, pahami narasi, berikan jawaban pada nomor 1, 2, kemudian nanti nomor 3 adalah pengamatan. Nah, pengamatan, di situ ada barcode, 5 barcode yang harus kalian scan dan kalian lihat video apa di situ. Kemudian kalian tuangkan kepada tabel nomor 4. Ya. Oke, silakan dikerjakan secara berkelompok. Ya. Sudah diisi nomor 1 dan 2? Oke, kita tunggu dulu, nanti kita sama-sama ya. Ke tahap yang nomor 3, kita sama-sama. Isi nomor 1 dan 2 dulu. Kelompok 1 sudah selesai sampai nomor 2. Yang lain gimana? Ya. Ya. Kalau sudah, kita sama-sama langkah di nomor 3. Jadi kita melangkah ke nomor 3. Perintahnya adalah scan. Silakan masing-masing anggota kelompoknya men-scan satu orang satu kode. Silakan scan. Langkah ketiga ya, kita scan. Satu dulu, satu. Oke, kunjungi. Satu lagi, udah. Biar cepat, langsung di nomor video 2. Apa ya? Nah, ini hasilnya. Ini video 1 ya. Oke. Nah, ulang scan. Ya, coba kita scan untuk video 1. Ya. Oke, ada ya. Oke, videonya di situ adalah kanguru dengan burung jalak. Oke, sudah. Nah, interaksi apa yang ada di dalam situ ya. Kemudian yang video 2. Oke. Ada muncul? Oke, muncul ya. Nah, ini adalah benalu di pohon ya, rambutan. Nah, benalu di pohon rambutan. Jadi video itu 2 itu adalah benalu di pohon rambutan. Nah, apa nanti anunya hubungan seperti apa dan apa yang terlibat saja di situ.
Ya, silakan. Oke, video 1 silakan dimasukkan di sini, ya kan? Video 2 ada? Video 2 tentang rusa itu ya. Rusa yang bertarung. Oke. Kan semua, kemudian nanti apa? Tuangkan di dalam tabel yang nomor 4 ini. Seperti nomor 1 tadi, videonya adalah tentang interaksi kanguru dengan burung jalak. Tadi memakan kutu di burung jalak, di kanguru tadi, burung jalaknya. Jadi interaksi apa? Simbiosis, mutualisme misalnya. Oke. Terus bagaimana hubungan itu? Jelaskan. Habis itu siapa yang terlibat di dalam interaksi itu? Ya, jelaskan. Kayak gitu. Lanjutkan. 3, 4. Ini video nomor 2, 3 dan 4. Oke, sudah. Nah, ini yang nomor video 2 ini tentang apa? Tentang simbiosis paratisme. Ya karena benalunya tadi ya. Ya. Terus yang nomor 3 nih? Ini tentang Tentang ini harimau predasi. Harimau sedang. Ya, oke, nomor ini? Kalau itu kompetisi Karena apa ini? merebut wilayah, perebutan wilayah. Ya, dua rusa ini saling Merebutkan wilayah. ya, sip. Nah, terus Kang. Sekarang kita ke langkah yang ke-8 itu ya. Soal yang ke-8 yaitu menghubungkan antara gambar dengan interaksi. Interaksi apa itu? Ya, dari gambar itu kemudian dia termasuk dalam interaksi yang mana atau simbiosis yang mana? Kalian satukan dengan garis. Ya, cocokkan. Gedokan. Ya. Ini Ya. predator. Predasi. Ya dulu kan semua. Ya. Oke. Ini juga. Ya. Sudah digaris semua ya? Oke, sip. Ya. Ini predasi. Oke. Sip. Kita meneruskan kepada yang 8B. Ya. 8B itu adalah kalian tempelkan, potong dulu, gunting, kemudian tempelkan gambar itu kepada urutan yang sesuai di kolom yang sudah saya sediakan di dalam LKPD itu ya. Oke, coba kita lihat yang ini. Ya, seperti itu. Oke, digunting. Oke. Nah, berarti urutan pertamanya apa ini? Tadi. Kemudian terus ini apa? Ular. Nah, mungkin ini tempel ya. Nah, siap. Potong, kemudian tempel urutan yang sesuai. Menurut kalian seperti apa? Tumbuhan, lalu tumbuhan ini dimakan tikus, lalu tikus dimakan ular, ular dimakan burung elang, lalu elang tidak dimakan tapi dia mati dan Uraikan. Ya, diuraikan oleh dengan decomposer. jamur Jamur atau pengurai ya. atau pengurai. Kemudian nanti setelah itu Tumbuhlah, diperlukan lagi oleh tumbuhan. iya. Oke, sip. Terus berulang lagi. Masing-masing kelompok kayaknya sepertinya sudah mengerjakan di 8A dan 8B ya. Nah, itu adalah hasil karya kalian masing-masing yang dituangkan di dalam LKPD. Ya, saya minta setiap kelompoknya coba perlihatkan angkat yang 8A. Oke, seperti apa hasilnya? Yang 8A? Oke, sudah semua ya? Oke, sekarang yang
8B, saya lihat yang ditempel tadi. Oke. Yang ditempel. Oke ya. Oke, sudah semua ya? Oke, sudah semua. Sip. Terima kasih. Di langkah selanjutnya yaitu kita akan mempresentasikan hasil karya kalian masing-masing. Ya, dari kelompok 3. Ya. Silakan. Kelompok lain dengarkan. Kelompok 3 mau menyampaikan hasil diskusi di LKPD-nya dari nomor 1, A dan B. Silakan. Nomor 1, berdasarkan wacana di atas. A. Tuliskan penyebab variabel bebas. Benalu yang hidup di inang atau pohon akasia. B. Tuliskan akibat. Variabel terikat. Pohon akasia mengering atau mati karena benalu mengambil makanan dari pohon akasia terus-menerus atau adanya simbiosis parasitisme. Nomor 2, berdasarkan variabel tersebut, buatlah hipotesis atau dugaan. Pohon akasia mati disebabkan karena benalu mengambil makanan pohon akasia terus-menerus atau adanya simbiosis parasitisme. Oke, dari kelompok 3 tadi menyebutkan adanya hipotesis atau dugaan, yaitu akasia itu mati karena adanya benalu yang hidup di pohon akasia tersebut. Ada lagi jawaban yang lain? Tidak ada? Oke, tidak ada. Kita lanjut ke kelompok 7. Ya. Kelompok 7 silakan. Simbiosis parasitisme. Hubungan dua makhluk hidup yang merugikan salah satu pihak. Benalu yang hidup di inang atau di pohon rambutan yang membuat pohon rambut menjadi kering dan tidak bisa berbunga. Oke, untuk video kedua yaitu tentang interaksi simbiosis parasitisme. Jadi nomor 1 itu menjelaskan tentang simbiosis mutualisme, sedangkan nomor 2 simbiosis parasitisme. Kalau nomor 3 predasi, nomor 4 kompetisi, nomor 5 komensalisme. Oke ya, sudah semua. Terima kasih. Jadi sudah disampaikan bahwa ada 5 video tadi yang sudah kalian scan. Itu semuanya rata-rata sudah dikerjakan dan tidak ada yang berbeda. Semua sama ya. Berarti satu pemahaman dengan kelompok yang lain. Oke, tadi yang sudah dipresentasikan kalian semua, coba kita uji ulang ya. Dengan perwakilan satu orang dalam satu kelompoknya. Silakan maju ke depan dan gariskan atau cocokkan antara gambar di depan ini dengan interaksi atau simbiosis yang ada di sebelahnya. Oke, dari kelompok 1 silakan. Ya, jangan harus sesuai. Ya, gambar 1 dulu. Ya, garis. Oke. Oke, dah tepuk tangan dulu. Betul ya, predasi? Ya, karena ada yang dimangsa. Oke, kelompok 2. Kelompok 2. Oke, tepuk tangan dulu. Kita cek dulu, bener nggak? Bener nggak? Ya, berkompetisi. Ya. Oke, kelompok 3, silakan. Kelompok 3, silakan. Betul? Tangan. Jadi ini adalah gambar kerbau dan burung jalak. Jadi ini adalah mutualisme saling. Kemana garisnya? Oke, sip. Betul. Ya, saya kira ragu-ragu, tapi benar. Hasilnya adalah komensalisme. Burung yang bersarang di pohon, ya. Oke. Oke, Pak, tepuk tangan. Oke, sudah selesai, ya. Semuanya benar. Nah, berarti kalian sudah memahami ya. Teruskan. Mulai dari mana ke mana? Oke.
Kan di sini ada padi, Pak. Ya. Padi dimakan sama tikus. Ya. Terus tikusnya dimakan sama ular. Ya. Ularnya dibawa lari sama elang, dimakan. Dimakan elang, Elangnya terus? mati, habis itu diuraikan sama pengurai. Ya, terus? Pengurainya jadi pupuk lagi buat padi. Oke, sip, tepuk tangan dulu. Nah, terima kasih, silakan. Ya. Jadi benar ya. Dari padi dulu, kemudian padi dimakan tikus. Ini adalah rantai makanan. Hubungan makan dan dimakan secara berurutan. Oke, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini, bahwa di materi interaksi antar komponen ekosistem itu terdiri atas simbiosis mutualisme, terus oke, ya, itu adalah interaksi-interaksi yang ada di dalam komponen ekosistem. Oke, silakan perwakilan kelompoknya kumpulkan LKPD-nya biar saya nanti akan koreksi dan dinilai. Oke. Nggak apa. Oke ya, terima kasih. Oke, sebelum tes, ini kita ada tes ya. Ada tes, silakan. Link yang sudah saya kasih, ya. Silakan isi. Ini adalah untuk menguji pengetahuan kalian tentang interaksi makhluk hidup, ya. Yang evaluasi. Bukan? Evaluasi sudah, kita akan mengerjakan refleksi. Silakan refleksi yang sudah saya kirimkan linknya, buka di HP kalian, ya. Oke, saya minta handal. Oke, sudah dibuka. Oke, saya bimbing ya untuk mengajarkan refleksi. Pertanyaannya yaitu yang pertama, apakah saya sudah mengerti pengertian interaksi makhluk hidup? Jawab ya. Oke. Yang kedua, apakah saya sudah paham contoh-contoh interaksi komponen ekosistem? Ya. Terakhir, apakah saya senang dan antusias dalam mengikuti proses pembelajaran tentang interaksi? Ya. Itu adalah respon kalian terhadap proses pembelajaran kita pada hari ini. Itu adalah jawaban kalian masing-masing, ya. Dan saya ucapkan terima kasih karena proses pembelajaran kita telah berjalan dengan lancar dan kalian antusias mengikutinya. Oke? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, sebelum saya tutup pesan, silakan kalian pelajari untuk biologi selanjutnya, yaitu tentang piramida ekologi, ya, tentang piramida ekologi. Silakan kalian pelajari di rumah untuk pertemuan yang akan datang. Oke? Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.